Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Fisika Sekolah 2. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Oh iya, mengingat kasus varian Omikron mulai meningkat, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau nanya dulu nih, ada yang pernah nyiram tanaman dengan menggunakan selang? Kemudian, ketika selang ujungnya itu ditutup sebagian, apa yang akan terjadi? Iya, betul. Maka pancaran air yang keluar itu akan cepat dan jauh. Ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Simak dan pahami bersama yuk materinya. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama menentukan ciri dari fluida ideal, yang kedua menghitung debit dan persamaan kontinuitas, yang ketiga yaitu menerapkan asas kontinuitas dalam menyelesaikan masalah aliran air dalam pipa. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu fluida. Nah, fluida adalah zat yang mengalir ketika terdapat gaya eksternal yang bekerja padanya. Selanjutnya, dalam fluida itu terdapat dua cabang ilmu, yaitu hidrostatika dan hidrodinamika. Hidrostatika itu cabang ilmu yang mempelajari tentang fluida yang tidak mengalir, diam, atau sering disebut dengan fluida statis. Sedangkan hidrodinamika sebaliknya, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang fluida yang mengalir, bergerak, atau sering disebut dengan fluida dinamis. Dalam mempelajari fluida dinamis, di sini kita anggap sebagai fluida ideal ya. Sebelumnya, kita akan merecall kembali pembahasan tentang fluida ideal yang telah dibahas oleh kaji sebelumnya. Nah, fluida ideal itu adalah fluida yang tidak terpengaruh oleh gaya tekan yang diterimanya. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah meskipun ada tekanan. Fluida ideal itu memiliki ciri-ciri yang pertama tidak dapat dimanfaatkan, artinya volume dan massa jenisnya konstan. Yang kedua, tidak mengalami gesekan dengan dinding tempat fluida mengalir. Dan yang ketiga yaitu mengalir bersifat aliran laminer, di mana fluida itu mengalir sesuai dengan garis masing-masing dan tidak memotong garis partikel lain. Dalam pembahasan mengenai fluida dinamis, kita juga akan dibawa mengenal lebih jauh mengenai asas kontinuitas. Nah, apa sih asas kontinuitas itu? Asas kontinuitas adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak atau konstan, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Sebagai contoh, saat air keran mengisi bak mandi. Nah, air mengalir dari pipa besar menuju mulut keran yang ukurannya lebih kecil, di mana terdapat perbedaan luas antara mulut keran dengan pipa, sehingga kecepatan aliran air pun berbeda. Namun, debit yang mengalir tetap sama. Ketika fluida mengalir, volume air yang mengalir setiap waktunya kita sebut sebagai debit. Untuk mencari debit, kita menggunakan rumus Q sama dengan V per T. Satuan debit yaitu meter kubik per sekon. Nah, karena volume sama dengan luas alas kali tinggi, maka dapat diuraikan menjadi Q sama dengan V per T sama dengan A dikali X per T. Jadi, V-nya kita ganti menjadi A dikali X. Lalu, karena perpindahan X dibagi waktu T sama dengan kecepatan, maka X per T kita ganti jadi V, maka diperoleh Q sama dengan A dikali V. Jadi, selain dengan mengukur volume air di keran setiap detiknya, kalian juga bisa mengukur debit dengan mengukur luas permukaan keran dan kecepatan aliran airnya. Secara matematis dapat ditulis A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan konstan. Jadi, saat luas permukaan atau A-nya besar, maka kecepatan atau V-nya kecil. Begitupun sebaliknya. Maka hasil kali dari kedua ruas selalu memiliki hasil yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas.
Inilah alasan mengapa pada saat kita menutup sebagian ujung selang, maka pancaran air yang keluar itu akan cepat dan jauh. Hal tersebut dikarenakan saat kita menutup sebagian ujung selang dengan menggunakan jari dengan kuat, maka penampang selangnya itu akan menjadi menyempit, sehingga mengakibatkan pancaran air yang keluar itu akan cepat. Contoh soal 1. Sebuah pipa yang lurus mempunyai dua macam penampang, masing-masing luasnya 200 mm persegi dan 100 mm persegi. Pipa tersebut diletakkan horizontal dan air mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Jika debit pada penampang besar 1,44 meter kubik per jam, tentukanlah kecepatan arus pada penampang kecil. Untuk penyelesaiannya diketahui A1 sama dengan 200 mm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A2 sama dengan 100 mm persegi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Q1 atau debit 1 sama dengan 1,44 meter kubik per jam sama dengan 0,0004 meter kubik per second. Yang ditanya yaitu V2. Nah, sebelum kita mencari V2, kita harus mencari V1 terlebih dahulu. Kita mencari V1 dengan menggunakan rumus Q1 per A1 sama dengan 0,0004 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, di sini kita baru mengetahui V1-nya yaitu 2 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari besar V2. Nah, menggunakan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan arus pada penampang kecilnya adalah 4 meter per sekon. Selanjutnya contoh soal 2. Sebuah pipa, salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter kecil adalah 120 cm per sekon, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah... Nah, untuk contoh soal 2, diketahui diameter 1 sebesar 20 cm, maka jari-jari 1 itu 10 cm. Kemudian diameter 2-nya sama dengan 10 cm, maka jari-jari 2 yaitu 5 cm. V2 sama dengan 120 cm per sekon. Di sini kita tidak mengganti satuan kecepatannya karena di soal itu yang ditanyakannya itu dalam satuan cm per sekon. Kemudian yang ditanyakannya V1. Nah, jawab, kita ketahui bahwa luas lingkaran itu pi r kuadrat. Maka kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan pi R2 kuadrat dikali V2. Pi-nya kita coret, maka menjadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. R1-nya yaitu 10, maka kita masukkan 10 pangkat 2 dikali V1. R2-nya 5, maka kita masukkan 5 pangkat 2 dikali 120. 10 pangkat 2 yaitu 100, maka 100 dikali V1 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 120, itu hasilnya 3000. Sehingga V1 sama dengan 3000 dibagi 100. V1 sama dengan 30 cm per sekon. Jadi, laju aliran air pada pipa berdiameter besar yaitu 30 cm per sekon. Nah, bagaimana adik-adik? Apa saja yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Ya, benar sekali. Kita sudah mempelajari materi asas kontinuitas. Maka terjawab ya, kenapa saat kita menekan ujung selang akan mengeluarkan pancaran air yang keluar akan cepat dan jauh. Karena penampang selang pada bagian yang kita tekan itu akan menyempit sehingga mengakibatkan pancaran air yang keluar akan cepat yang sudah kakak jelaskan tadi.
Baiklah adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kakak akan memberikan kuis atau tugas untuk menguji pemahaman adik-adik pada Google Form yang akan dibagikan ke grup WhatsApp. Jika ada yang kurang dimengerti pada pembelajaran kali ini, bisa diputar kembali ya videonya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Oke, sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.